Pertanyaannya adalah, dalam kasus-kasus kerusakan lingkungan di mana pemegang izin sudah mendapatkan izin dan berjalan dalam proses pengawasan, negara hadir untuk ikut mengawasi. Apabila negara hadir sudah ikut mengawasi, pertanggungjawabannya di mana? Sahabat Lestari, ketemu kembali dengan saya, Budi Rianto. Di semangat tahun baru ini, mari kita sedikit bincang-bincang hal-hal yang terkait dengan masalah sumber daya alam yang lagi rame-ramenya dibahas di masyarakat, terkait masalah kerusakan lingkungan, pertanggungjawaban, siapa seharusnya bertanggung jawab, bagaimana mekanisme perhitungan, bagaimana pendekatan hukumnya. Ini semua menjadi hal-hal yang perlu adanya sosialisasi ke masyarakat. Mengapa? Karena masyarakat juga tentu ingin mengetahui kondisi yang sebenarnya seperti apa. Tentu dari pendekatan-pendekatan sosiologis, yuridis, saintifik, dan dari pengalaman-pengalaman. Pertama, terkait dengan masalah kerugian lingkungan akibat suatu eksploitasi kegiatan pertambangan misalnya, maka kita harus melihat bahwa wilayah areal kerjanya itu adalah di wilayah publik atau bukan. Kalau itu wilayah-wilayah publik, maka berarti ada mekanisme regulasinya, ada proses perizinannya. Nah, proses perizinan itu berarti ada instansi yang juga ikut mengawasi, mengevaluasi terhadap izin-izin yang diberikan, sehingga ada kontrol satu dengan lain. Tidak memungkin satu badan usaha yang memberi izin dengan bebas sesuka hati melakukan aktivitas tanpa satu proses perencanaan maupun adanya mekanisme pengawasan. Sehingga pertanyaan di masyarakat adalah, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap adanya kerusakan ini yang uncontrolled? Nah, dalam konteks ini tentu dari sisi hukum administrasi, apabila perusahaan sudah melakukan kewajiban-kewajibannya sebagaimana izin yang diberikan, melaksanakan apa yang sudah disarankan oleh instansi yang memberikan izin, dan dilakukan pengawasan yang baik, tentu harapannya sesuai dengan rencana. Namun demikian, apabila mekanisme ini tidak sejalan dengan kondisi objektif yang ada, di mana pengawasan lemah, maka disinilah letak permasalahan itu. Sehingga pelaku-pelaku ekonomi kadang-kadang melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak terkontrol, timbullah eksploitatif yang maksimal, sehingga kesenjangan-kesenjangan ini harus didekati. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya pendekatan saintifik penghitungan kerusakan lingkungan. Di Indonesia ini sekarang dari sisi regulasinya, maka menggunakan Permen 7 tahun 2014, Permen LH, lingkungan hidup pada waktu itu belum bergabung dengan kehutanan dari LH. Permen 7 itu tahun 2014, kesahihannya sudah sahih belum sebagai tool, sebagai alat bantu penghitungan kerugian akibat kerusakan kegiatan yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam,
belum teruji dengan baik. Oleh karena itu ini sebenarnya menjadi pedoman-pedoman umum yang harus adanya scientific authority. Jadi scientific authority siapa instansi yang punya kewenangan untuk punya otoritas menetapkan besaran kerugian itu. Tidak bisa dihitung secara parsial. Mengapa? Karena ini ekosistem. Kalau kita berbicara ekosistem, maka ada faktor-faktor biotis, abiotis, dan faktor manusianya. Semua itu harus dibalut menjadi satu hitungan yang holistik dan ditetapkan oleh satu tim yang solid, sehingga tidak bias hitungannya. Kehati-hatian inilah yang penting, karena ini menyangkut masalah hukum, menyangkut masalah kepercayaan masyarakat dan kepastian, itu yang paling penting. Nah, saya secara pribadi ke depan mestinya masalah-masalah ini diserahkan pada scientific authority yang dahulu namanya LIPI, terus berubah menjadi BRIN, ke depan apa, tapi ada lembaga itu, sehingga objektivitas akan tercapai. Yang ketiga adalah habit masyarakat. Apakah masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar situ memang secara turun-temurun sudah melakukan aktivitas seperti yang dilakukan pada kegiatan eksploitasi tersebut? Apakah itu eksploitasi satwa liar, apakah eksploitasi tambang, dan sebagainya. Sehingga kebiasaan-kebiasaan masyarakat ini juga bagian yang harus dihitung, bagian-bagian yang harus dipertimbangkan. Yang keempat, secara teknis, kalau kita melihat kegiatan pertambangan, misalnya aktivitas eksploitasi, di mana penghitungannya itu harus start awalnya melihat dunia, rona lingkungan awal. Rona lingkungan awalnya seperti apa? Misalnya peristiwanya tahun 2015, terus di permasalahan timbul tahun 2022. Nah, selama 7 tahun ini seperti apa perkembangan itu? Nah, titik nolnya adalah di 2015. Apakah harus mengandalkan penginderaan jauh dengan foto udara dan segala macam? Ini yang perlu diuji, karena ground check sangat menentukan itu. Rona lingkungan awal inilah sebenarnya harus betul-betul clear and clean dulu, sehingga tidak ada bias di dalam melakukan penghitungan-penghitungan yang luar biasa. Nah, yang kelima adalah terkait dengan putusan peradilan. Sebagai orang hukum, saya tetap berpegang dan menghormati putusan-putusan pengadilan yang diputuskan oleh hakim. Karena hakim memutuskan berdasarkan keyakinannya, data-data yang ada berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga apapun harus kita hormati, dan kita mengedukasi masyarakat bahwa menghormati putusan itu sampai putusan itu digagalkan oleh putusan berikutnya. Nah, disinilah masyarakat sebaiknya kami himbau untuk lebih bijaksana menyikapi masalah ini dan mencari informasi yang lebih clear, lebih bisa dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun secara sosiologis. Saya kira itu, sehingga ke depan kita harus berhati-hati ini. Dan yang terakhir tentunya penanggung jawab sebenarnya itu siapa, yang seperti pertanyaan saya pertama tadi, bahwa pemerintah sebagai regulator dan pengawas. Peristiwa ini udah bertahun-tahun. Bagaimana peristiwa pengawasan itu? Pertanyaannya adalah, dalam kasus-kasus kerusakan lingkungan di mana pemegang izin sudah mendapatkan izin
dan berjalan dalam proses pengawasan, negara hadir untuk ikut mengawasi. Apabila negara hadir sudah ikut mengawasi, pertanggungjawabannya di mana? Ini adalah pertanyaan kita bersama. Semoga ke depan semuanya akan berjalan dengan baik, sesuai dengan perencanaan yang ada, sesuai dengan kajian lingkungan yang ada, dan tentunya lestari. Salam lestari.